Periode pertama program pengampunan pajak atau tax amnesty tinggal menghitung hari dan akan berakhir 30 September 2016. Program tax amnesty ternyata cukup menarik banyak peminat. Uang ribuan triliun rupiah dari deklarasi dan ratusan triliun dari repatriasi mengalir deras masuk ke dalam negeri. Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk David Sumual menyebutkan program tax amnesty di Indonesia merupakan salah satu yang tersukses di dunia. Dalam rentang waktu hanya 3 bulan, uang ribuan triliun rupiah sudah terkumpul. Sebagai perbandingan, David menyebutkan negara-negara lain yang pernah menerapkan program tax amnesty hanya mampu mencatatkan pendapatan dari tax amnesty tidak lebih dari 1% terhadap produk domestik bruto. Kecuali Argentina yang mencapai 1,5% dari PDB, India hanya 0,6% dari PDB, Italia 0,1%, Selandia Baru di bawah 1% dari PDB, juga begitu dengan Irlandia, dan Turki di bawah 1% dari PDB. Sinyal sukses program tax amnesty kian jelas. Meski sejak awal kelahirannya ditentang, bahkan divonis gagal, fasilitas pengampunan pajak yang diberikan kepada para wajib pajak sudah menunjukkan hasil positif. Lantas apa yang menyebabkan program tax amnesty Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia? Kami akan membahasnya bersama pengamat perpajakan Wahyu Nuryanto. Selamat malam, Mas Wahyu. Selamat malam, Mas Wahyu, ini apakah sudah bisa kita jatuhkan vonis bahwa tax amnesty berhasil? Iya, menurut saya ini kondisi yang cukup mengembirakan ya, setelah kita lihat bahwa di periode pertama ini, pada bulan pertama itu hanya sekitar 120 triliun ya, kemudian bulan kedua itu hanya sekitar 5 triliun. Kita lihat data sekarang ini sudah lebih dari 65 triliun ya, tadi Ibu Menteri mengumumkan. 65,9 triliun. Betul, 65,9 triliun ya uang tebusan yang masuk. Jadi ini cukup mengembirakan dan memang bisa dibilang ini satu sinyal bahwa program ini akan menuai kesuksesan, begitu Mas. Iya, tadi kalau kita lihat juga hari ini begitu ya, berbondong-bondong pengusaha dari Kadin datang untuk menjadi peserta tax amnesty. Tentu saja ini juga bisa mungkin menjadi semacam contoh ya bagi pengusaha-pengusaha lain. Kalau misal pengusaha dari Kadin saja sudah ikut, pengusaha yang lain juga akan ikut begitu. Betul, ya. Ya memang adanya teladan ya dari pengusaha-pengusaha besar ya, tidak hanya pengusaha besar tapi juga pengusaha-pengusaha yang termasuk dalam anggota Kadin, kemudian Apindo juga mengikuti tax amnesty. Ini satu hal yang sangat baik ya, ini dan merupakan salah satu faktor yang menurut saya menjadi penyebab mengapa program tax amnesty ini menjadi sukses ya. Selain itu ada beberapa faktor juga yang menurut saya patut digarisbawahi begitu ya, yang menyebabkan kesuksesan dari program ini. Yang pertama adalah sosialisasi yang sangat gencar ya. Bahkan Pak Presiden betul ikut ya, kita tahu dari awal Presiden Jokowi ikut serta terjun langsung mensosialisasikan program ini di beberapa kota ya. Dan kemudian juga tidak berhenti ya, sampai saat ini juga teman-teman dari Kementerian Keuangan dan dari Ditjen Pajak juga terus ya melakukan sosialisasi dibantu dengan pengusaha-pengusaha. Ya, pelibatan pengusaha dalam mendesain kebijakan dan juga mengajak serta pengusaha-pengusaha yang lain untuk memanfaatkan program ini juga menjadi salah satu faktor kesuksesan dari tax amnesty itu sendiri. Dan hal lain juga yang menurut saya menjadi penyebab kesuksesan ya adalah tingkat kepercayaan ya atau trust dari masyarakat terhadap pemerintah yang tinggi begitu. Khususnya mungkin dalam lingkup yang lebih kecil ini wajib pajak yang ikut tax amnesty itu mereka percaya ya bahwa deklarasi harta yang mereka sampaikan, kemudian dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kantor pajak ini akan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Akan aman. Betul, akan aman, kemudian dijaga kerahasiaannya dan itu yang menurut saya juga menjadi salah satu kunci suksesnya. Tapi antusiasmenya sampai saat ini begitu, apakah khususnya mungkin untuk menjelang September ini berakhir begitu ya, apakah memang ini sudah diprediksi karena memang puncaknya sudah pasti di sini begitu atau justru mengejutkan buat Anda? Ya, kalau kita lihat bahwa di periode pertama ini tarifnya yang paling kecil ya, tentu memang bisa diprediksi juga ya bahwa masyarakat semaksimal mungkin, sebisa mungkin akan memanfaatkan di periode pertama ini. Kita lihat juga DJP ya, Kementerian Keuangan memberikan kemudahan dari sisi administrasi ya, mendekati akhir-akhir periode pertama ini karena melihat begitu tingginya antusiasme masyarakat ya, diberikan kemudahan begitu. Artinya
cukup mereka menyatakan atau membuat surat pernyataan harta, tapi dokumen-dokumen kelengkapannya itu bisa menyusul sampai akhir tahun begitu. Dan ini menurut saya merupakan satu terobosan yang sangat bagus ya, terbukti sambutan masyarakat juga menjadi begitu tinggi. Gitu. Iya, tidak bisa diperpanjang, tidak ada masalah, tapi kemudian ada kemudahan lain. Betul. Nah, sebetulnya DJP juga ketika ditanya sebetulnya target untuk periode 1 ini mereka belum mau menjawab. Tapi kalau misal kita lihat dari angkanya sekarang 65,9 triliun, kalau prediksi dari Mas Wahyu sendiri, ya entah mau sampai periode 1 atau sampai Desember berapa? Ya, kalau kita lihat ya, dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat akan semaksimal mungkin menggunakan periode pertama, maka periode kedua dan ketiga ini menurut saya tidak akan bertambah melonjak begitu. Tetapi prediksi yang realistis menurut saya sampai dengan akhir tahun ini berada pada angka 80 triliun. 80 sampai situ? Iya. Oke. Dan yang paling penting adalah repatriasinya ya menurut saya. Kalau kita lihat data per hari ini itu sekitar lebih dari 120 triliun. Mungkin nanti akhir tahun ini akan mencapai kisaran 200 sampai 300 triliun. Ya. Oke, kita nantikan apakah memang sesuai dengan prediksi Mas Wahyu angka itu bisa tercapai. Kita harus break dulu, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya Mas Wahyu. Baik. Bisa tetaplah bersama kami di Made Report.